Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siswa-siswi MIT Nurul Iman 2 yang soleh dan soleha? Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya belajarnya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bila aku berdoa, ku angkat tanganku dengan suara lembut, tidak berteriak. Berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan segala permohonan hamba yang beriman. Angkat tangannya, kepala tundukkan. Kita berdoa sebelum belajar. Yuk, sama-sama kita doa sebelum belajar. Robbi zidni ilmah warzuqni fahmah. Amin. Baik teman-teman, hari ini kita mau belajar apa? Kita lihat video berikut ini. Selamat menyimak. Baik teman-teman, kita lanjut ya ke tema yang sama, yaitu tema 5. Pengalamanku, dengan subtemanya adalah subtema 3. Insya Allah hari ini kita akan mempelajari muatan matematika. Apa saja yang mau kita pelajari, kita lihat yuk sama-sama di slide berikutnya. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang perbandingan panjang benda. Yuk sama-sama kita belajar tentang membandingkan panjang benda. Untuk membandingkannya, teman-teman bisa menggunakan kata pembanding. Kata pembanding antara lain lebih panjang atau lebih pendek. Teman-teman juga bisa menggunakan lebih rendah atau lebih tinggi. Teman-teman bisa membandingkannya dengan satuan yang sama. Jika satuannya berbeda, teman-teman harus samakan terlebih dahulu. Perhatikan contoh berikut. Panjang pita merah adalah 80 cm. Sedangkan pita kuning panjangnya 1 meter. Panjang kedua pita memiliki satuan yang berbeda ya teman-teman. Kita ubah satuan pita kuning menjadi sentimeter. Kita kalikan bilangannya dengan 100 seperti berikut. Pita merah panjangnya 80 cm. Sedangkan pita kuning 1 meter, yaitu 1 meter dikali 100 sama dengan 100 cm. Jadi bisa diketahui ya teman-teman mana yang lebih panjang atau mana yang lebih pendek. Pita merah lebih pendek dari pita kuning. Perhatikan contoh berikutnya. Ada pagar kayu, panjangnya 3 meter. Sedangkan pagar besi, panjangnya 180 cm. Penyelesaiannya berikut ini. Pagar kayu 3 meter, teman-teman masih ingat kan? 1 meter sama dengan 100 cm. Berarti 3 meter dikali 100 sama dengan 300 cm. Kemudian panjang pagar besi adalah 180 cm. Bisa diketahui ya teman-teman mana yang lebih panjang? Bisa dilihat gambarnya? Ya, jadi pagar kayu lebih panjang daripada pagar
besi. Selanjutnya ada pohon kelapa, tingginya 4 meter. Sedangkan pohon mangga tingginya 210 cm. Berikut penyelesaiannya. Teman-teman masih ingat kan rumusnya? 1 meter sama dengan 100 cm. Pohon kelapa tingginya 4 meter, kita kalikan 100 sama dengan 400 cm. Sedangkan pohon mangga tingginya 210 cm. Bisa diketahui kan teman-teman, mana yang lebih tinggi pohonnya? Jawabannya adalah ya, pohon kelapa lebih tinggi daripada pohon mangga. Kita juga akan belajar tentang mengurutkan panjang benda. Teman-teman sudah bisa kan membandingkan panjang benda? Sekarang teman-teman tentu bisa mengurutkan panjang benda. Urutan panjang benda bisa dimulai dari urutan yang terpanjang, bisa juga urutannya dimulai dari yang terpendek. Perhatikan contoh berikut. Ada perosotan, panjangnya 300 cm. Bangku taman panjangnya 2 meter. Sedangkan ayunan panjangnya 350 cm. Satuan panjang ketiga benda tersebut berbeda ya teman-teman. Ada yang sentimeter, ada yang meter. Kita samakan terlebih dahulu satuan panjangnya. Kemudian teman-teman baru bisa bandingkan panjang setiap benda. Berikut ini penyelesaiannya. Perhatikan gambarnya ya teman-teman, perosotan, kemudian bangku taman, dan ayunan. Perhatikan cara penyelesaiannya adalah perosotan panjangnya 300 cm. Sedangkan ayunan panjangnya 350 cm. Bangku taman panjangnya 2 meter. Kita ubah dulu ya teman-teman menjadi cm. Jadi 2 meter dikali 100 sama dengan 200 cm. Sekarang bisa diketahui mana yang lebih panjang. Ternyata perosotan lebih panjang dari bangku taman. Kemudian bangku taman lebih pendek dari ayunan, dan ayunan lebih panjang dari perosotan. Mana benda yang paling panjang? Bisa dilihat teman-teman? Ya, benda paling panjang adalah ayunan, yaitu 350 cm. Benda paling pendek adalah bangku taman, yaitu 200 cm. Urutan benda dari terpanjang ke terpendek adalah yang pertama ayunan, kemudian perosotan, dan yang terakhir bangku taman. Sedangkan urutan benda dari terpendek ke terpanjang adalah yang pertama bangku taman, kemudian perosotan, dan yang terakhir ayunan. Selanjutnya ada soal cerita tentang satuan baku. Dewa merangkai beberapa sedotan hingga mencapai panjang 2 meter. Sedangkan Diandra juga merangkai beberapa sedotan hingga mencapai panjang 100 cm. Pertanyaannya adalah, jika sedotan Dewa dan Diandra disambungkan, berapa sentimeter total panjangnya? Yang ditanya sentimeter ya teman-teman. Berikut penyelesaiannya.
Penyelesaiannya adalah panjang sedotan Dewa sama dengan 2 meter. Sedangkan panjang sedotan Diandra sama dengan 100 cm. Berapa panjang sedotan Dewa dan Diandra jika disambungkan? Berarti perintahnya dijumlahkan ya teman-teman. Teman-teman harus ingat, untuk menjumlahkan panjang benda, satuannya harus sama. Perintahnya apa teman-teman tadi? Menghitung panjang benda satuannya dalam sentimeter. Perhatikan satuan yang belum dalam bentuk sentimeter harus diubah ke sentimeter terlebih dahulu. Coba teman-teman, mana yang belum diubah ke sentimeter? Ya, yang harus kita ubah ke sentimeter adalah panjang sedotan Dewa karena satuannya meter. Berikut penyelesaiannya. Panjang sedotan Dewa sama dengan 2 meter. Kita ubah teman-teman ke sentimeter. Ingat, 1 meter sama dengan 100 cm. Berarti 2 meter dikali 100 sama dengan 200. Jadi, panjang sedotan Dewa adalah 200 cm. Panjang sedotan Dewa dan Diandra jika dijumlahkan. Bisa diketahui ya teman-teman, 200 cm panjang sedotan Dewa ditambah 100 cm panjang sedotan Diandra sama dengan 300 cm. Selanjutnya kita juga akan belajar tentang kegunaan alat ukur baku apa saja. Yang pertama, penggaris. Batasan penggaris panjangnya 0 cm hingga 100 cm. Kegunaannya yaitu untuk mengukur panjang benda datar dan mengukur jarak antar dua benda. Contohnya pensil, kemudian penghapus, dan buku. Selanjutnya ada alat ukur baku meteran. Batasan panjangnya 0 cm hingga 500 cm. Kegunaannya mengukur panjang benda datar dan mengukur jarak antar dua benda seperti kursi taman, tanah, dan bangunan. Dan yang terakhir, alat ukur bakunya adalah jangka sorong. Batasan panjang jangka sorong adalah 0 sampai 25 cm. Kegunaannya mengukur diameter benda. Diameter adalah panjang garis tengah suatu lingkaran. Contohnya bola tenis, kelereng, dan tutup botol. Baik teman-teman, materi kita sudah selesai. Terima kasih banyak teman-teman sudah menyimak video ini sampai akhir. Kita tutup materi hari ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Jangan lupa untuk selalu berdoa. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.